Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembahasan akuntansi dasar untuk tingkat SMA. Kali ini kita masuk bagian ketiga dalam pembahasan jurnal penyesuaian yang menjadi tahapan dari penyusunan laporan keuangan di perusahaan jasa. Bagian ketiga ini kita akan membahas jurnal penyesuaian, metode dan terapannya dalam penyusutan aktiva tetap. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode kita sudah bahas sebelum dari video ini, dan kali ini kita akan bahas akun aktiva tetap yang secara umum karena adanya penyusutan nilai aktiva. Secara umum, aktiva tetap itu mengalami penurunan nilai ekonomis dari suatu periode ke periode berikutnya, kecuali tanah yang cenderung senantiasa naik nilainya. Baik digunakan ataupun tidak digunakan, aktiva akan mengalami penurunan nilai karena ada penyusutan atau degradasi secara fisik baik rupa ataupun manfaat. Kalau kita takar secara zohir, secara langsung berapa nilai penyusutan, kita akan mengalami kesulitan. Contoh, kalau kita lihat aktiva berupa gedung atau yang melekat pada kita yakni rumah, berapa banyak bagian tembok yang mulai rontok, fondasi yang mulai kurang, dan sebagainya yang berkaitan dengan wujud fisik dari rumah tersebut, kita akan sulit menilainya. Yang otomatis juga mungkin nilai manfaatnya sedikit banyak akan berkurang atau setidaknya dari nilai kenyamanannya. Dan juga demikian dalam aktiva yang berupa kendaraan. Karena itu, para ahli ilmu di bidang akuntansi juga perpajakan dia merumuskan kaidah yang baku untuk memudahkan perhitungan penyusutan aktiva tetap dari sisi nilai ekonomisnya. Faktor-faktor yang kita perlu ketahui dalam penyusutan aktiva tetap, kita harus mengetahui dulu harga perolehannya. Harga perolehan itu harga beli aktiva, berikut nilai biaya transportnya bila ada. Jadi kalau misalnya dia dihitung terpisah, kita akumulasi dahulu. Baru itu dia menjadi nilai perhitungan harga perolehan dalam menyusun penyusutan aktiva tetap. Lalu yang kedua nilai residu. Nilai residu itu perkiraan nilai jual aktiva ketika masa penghentian penggunaan aktiva tersebut. Jadi itu sifatnya perkiraan tapi bisa umum. Jadi ada penilaian yang sifatnya bisa diketahui secara umum. Nilai ini tidak selalu ada, bisa tergantung dari jenis aktivanya. Bila ada, dia akan digunakan dalam perhitungan penyusunan aktiva tetap. Dan bila aktiva tersebut dihitung penyusutannya dia nilainya sampai habis dan ternyata setelah penyusutan tersebut dihitung habis, aktiva tersebut tetap bisa digunakan untuk produktivitas. Bisa dilakukan revaluasi nilai aktiva sehingga nanti akan ada penyusutan ulang kembali. Termasuk nilai penambahan dari aktiva tersebut bila dilakukan renovasi yang nilainya cukup signifikan, itu akan menambah nilai aktiva. Lalu yang ketiga yang perlu diketahui adalah umur ekonomis aktiva. Nah, ini perkiraannya. Perkiraan ini ada ketentuannya juga di bidang akuntansi ataupun perpajakan ya. Dia melakukan pengelompokan berapa perkiraan umur ekonomis sebuah aktiva. Dan untuk aktiva tetap, ini metode penyusutan untuk aktiva tetap ada beberapa jenis sesuai dengan kondisinya masing-masing. Di sini terlihat ada 5 jenis metode perhitungan, di mana yang kita akan bahas adalah yang pertama, metode penyusutan garis lurus, yang biasanya digunakan untuk kegiatan yang sifatnya umum. Sedangkan untuk yang nomor 2, 3, dan 4, juga 5, itu metode penyusutan tersebut biasanya berkaitan dengan aktiva di bidang manufaktur atau produksi. Dia berkaitan atau menempel dengan bidang produksi perusahaan tersebut.
Untuk penyusutan garis lurus yang kita akan bahas ini, metode ini diterapkan pada aktiva yang standar dan tidak berkaitan pada aktiva yang melekat pada kegiatan inti produksi atau manufaktur. Maksudnya ya misalnya dalam perusahaan itu perusahaan tersebut memiliki dua divisi, divisi administratif atau kantor, ada divisi produksi atau manufaktur. Jadi yang dimaksud adalah keumumannya dia di divisi perkantorannya. Bentuknya bisa sama, gedung, kendaraan, dan lainnya, namun peruntukannya beda. Jadi di manufaktur pun ada gedung, ada kendaraan, dan lainnya, tapi peruntukannya itu berbeda. Yang satu untuk perkantoran, yang satu untuk kegiatan produksi atau manufaktur. Dalam penyusutan garis lurus ini, dia memiliki nilai yang sama dalam pembagian perkiraan masa ekonomisnya. Jadi, setelah perhitungan, dia setiap tahun setelah dibagi masa ekonomisnya, nilai penyusutannya itu akan sama hingga habis nilai susutnya. Pada akuntansi dan pajak, dia udah memiliki standar baku. Seperti yang kita bahas beberapa saat sebelumnya, dia mempunyai standar baku untuk pengelompokan jenis aktiva dan tidak selalu memiliki nilai residu. Kalau kita bahas dari literatur atau dalam pembelajaran, ya kita mengikuti bagaimana yang ada di dalam soal. Bila disebutkan ada nilai residu, berarti diperhitungkan. Ini adalah rumus standar dari penyusutan garis lurus. Penyusutannya itu harga perolehan, yang tadi disebutkan harga perolehan itu sudah termasuk dengan biaya transportasi produk tersebut. Jadi misalnya disebut ada biaya transportnya, berarti diakumulasi dulu dengan harga produknya, baru itu disebut sebagai harga perolehan. Lalu nilainya dikurangi nilai residu dan dibagi dengan estimasi umur aktiva. Nah, biasanya dalam pengerjaan soal dalam literatur atau pembelajaran itu ada beberapa variabel pertanyaan. Jadi kita akan coba bahas agar kita bisa mengetahui variabel-variabel pertanyaannya. Dalam pembahasan contoh soal, diketahui pada tanggal 5 bulan 1 dibeli aktiva tetap senilai 44 juta rupiah dengan nilai perkiraan residunya 2 juta rupiah. Umur masa ekonomisnya tergolong 5 tahun. Pertanyaannya adalah, hitunglah nilai penyusutan dan buat jurnal penyusutannya. Pertama, kita melakukan analisa soal. Diketahui tanggal perolehan itu tanggal 5 Januari 2018. Pembelian sebelum tanggal 15 dihitung genap 1 bulan. Dan pembelian yang di atas tanggal 15 dihitung baru genap 1 bulan di bulan berikutnya, sehingga di bulan pertama belum dihitung penyusutannya. Lalu di sini diketahui harga perolehan. Harga perolehan itu termasuk biaya kirim. Jadi misalkan di contoh soalnya itu disebutkan juga biaya kirim, maka dijumlahkan dulu harga perolehan dengan biaya kirimnya. Lalu ketiga di sini diketahui nilai residu. Nilai residu ini dalam contoh soal tidak selalu ada. Jadi kalau ada maka dia harus diperhitungkan. Dan yang terakhir ini umur aktifannya adalah 5 tahun. Bila tidak diketahui umur aktiva dalam soal, maka kita harus melihat tabel umur aktiva yang ada ketentuannya. Kita bisa lihat pada ketentuan perpajakan. Itu lebih mendekati dan lebih final dibanding perhitungan yang ada pada tabel lainnya. Kita masukkan dalam perhitungan di rumus. Nilai penyusutannya adalah 44 juta dikurang 2 juta residu dibagi 5 tahun estimasi umur aktiva. Nilai penyusutannya ini 42 juta dibagi 5 tahun sehingga per tahun adalah 8.400.000 per tahun. Ini dengan catatan di tanggal pembelian 5 Januari sehingga itu dihitung full setahun. Nilai penyusutannya 8,4 juta. Setelah diketahui nilai penyusutan per tahun, maka kita buat jurnal penyusutannya. Pertama,
beban penyusutan kita post di debit. Kenapa? Karena saldo normal dari beban itu adanya di debit. Nilainya itu 8.400.000 dan masuk ke dalam laporan laba rugi sebagai beban. Dan di kredit kita catat akumulasi penyusutan aktiva pada periode tersebut senilai Rp8.400.000. Nilai akumulasi ini akan terus bertambah hingga aktiva tersebut habis disusutkan atau dijual ataupun rusak. Lanjutkan. Ini adalah variabel soal. Pada tanggal 5 Januari itu soalnya sama, tapi opsi soalnya itu ada tambahannya. Berapa total nilai penyusutannya di tahun ketiga? Di sini kata kuncinya adalah berapa total. Berarti tinggal dikali 3. Karena nilai tiap tahunnya sama. Lalu opsi yang kedua, di sini masih dengan soal yang sama, tapi opsi soal tambahannya itu ada perbedaan. Berapa nilai penyusutannya di tahun ketiga? Nah, ini jangan sampai keblinger nanti. Ya, sama dengan yang tahun pertama, nilainya Rp8.400.000. Ini adalah opsi soal lainnya. Kita rubah tanggal pembeliannya. Tanggal pembelinya menjadi 5 Mei 2018. Misalkan. Umur masa ekonomis itu akan sama. Nilai penyusutannya pun pasti sama. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapa nilai penyusutan di tahun pertamanya. Karena belinya tanggal 1 bulan 5, tanggal 1 Mei 2018, kita akan menghitung berapa nilai penyusutan di tahun pertama. Berarti tahun pertama itu ya mulai dari Mei ketika mulai dipakai aktiva tersebut sampai 31 Desember 2018. Itu terhitung 8 bulan berjalan berarti kan ya. Jadi dari nilai penyusutan per tahun itu kita cari dulu per bulannya berapa. Nah, di sini 700.000 diketahui ya, dari 8,4 dibagi 12 bulan itu 700.000 per bulan, tinggal dikali 8 bulan yang berjalan dari Mei sampai Desember. Nah, nilai penyusutannya 5.600.000 untuk tahun pertama. Dan ini bisa menjadi opsi soal lainnya. Itu. Misalnya ditanya tadi tahun pertamanya udah 5,6 ya berarti tahun keduanya berapa nantinya. Gitu. Tahun keduanya utuh 8,4 karena dia akan dihitung dari 1 Januari kembali. Ya, karena kan yang tadi ditutupnya udah sampai Desember. Nanti yang berikutnya dihitung sampai mulai dari Januari sampai Desember lagi berarti 8,4. Nah, nanti opsi soalnya bisa jadi antum ketemu berapa total penyusutan hingga tahun kedua atau tahun ketiga. Ya, jangan lupa yang tahun pertamanya itu nggak full, hanya 8 bulan. Yang tahun kedua dan tiganya terhitungnya full. Jadi jangan sampai kita tidak teliti perihal itunya. Demikian itu pembahasan ringkas ya perihal penyusutan aktiva dengan metode garis lurus. Berikut beberapa opsi variabel dari soal. Insya Allah nggak sulit ya untuk yang metode garis lurus. Untuk yang metode lainnya itu memang perhitungannya lebih rumit. Ada rumus-rumusannya. Walaupun insya Allah kalau sudah tahu, apalagi bisa dibantu dengan tabel rumusannya, itu akan lebih mudah. Demikian pembahasan ringkas perihal jurnal penyesuaian yang bagian ketiga ini tentang akuntansi, tentang penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus. Alhamdulillah, insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Bila ada pertanyaan atau diskusi bisa via WhatsApp ataupun via email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.